Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian tetap semangat menjawab salam ustazah dengan semangat dan keras. Kalian juga sudah siap dengan bukunya. Oke, sebelum pembelajaran ustazah mau tahu bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ustazah senantiasa berdoa semoga kalian semua tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, pagi ini siapa yang sudah sholat duha? Iya, pinter, sudah banyak yang sholat duha. Kalau yang belum, nanti setelah lihat video ustazah segera ambil air wudhu dan sholat duha. Jangan lupa berdoa supaya pandemi corona ini segera hilang dan kita bisa masuk sekolah. Nah, anak-anakku, marilah kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran kegiatan kita. Oke, hari ini kita akan belajar tema 6 sub 3 mengenai hasil tambang, parafrase dan karya seni kolase, montase, dan mozaik. Nah, kalau karya seni kolase, montase, dan mozaik tentunya mulai dari TK mungkin ya sudah mengenal. Nah, tapi apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Nah, lebih jelasnya dan lebih enaknya ikuti penjelasan ustazah berikut ini. Sebelum kita belajar tentang apa kolase, montase, mozaik, dan lain sebagainya, yang pertama yang kita pelajari adalah barang tambang. Nah, jenis-jenis barang tambang antara lain ada emas, tembaga, nikel, batu bara, timah, minyak bumi, gas alam, intan, aspal. Nah, dan selanjutnya adalah granit. Nah, dari hasil barang tambang tersebut salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi bisa diolah menjadi aviator turbin atau disingkat dengan aftur. Apa gunanya aftur ya? Aftur digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Kemudian bisa diolah menjadi apa lagi ya minyak bumi? Kerosin. Kerosin itu nama lain dari minyak tanah. Minyak tanah digunakan untuk bahan bakar rumah tangga. Kalau orang desa mengatakan minyak tanah itu minyak gas. Nah, sebagai bahan bakar kompor gas yang pakai, nah, yaitu bensin. Nah, ini tentunya banyak yang mengenal bensin. Gunanya apa ya? Iya, betul. Bensin berguna untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian bisa diolah lagi menjadi solar. Nah, kalau solar ini digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Nah, itulah beberapa olahan dari minyak bumi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai contoh benda yang berasal dari bahan tambang salah satunya, dan beberapa macam contohnya adalah, nah, cincin, ada timah solder untuk solder itu ya. Kemudian, nah, wayang ini. Ada lagi intan berlian. Ada mobil, ada jam tangan,
ada kipas angin. Kalau cincin sudah tahu semua, dari emas jelas itu. Terus kalau wayang gimana? Itu kan wayang kulit. Iya, di antara kulitnya ada yang terbuat dari besi. Nah, besi itu termasuk bahan tambang salah satunya ya. Nah, selanjutnya parafrase. Nah, parafrase itu apa? Mungkin pernah Ustazah jelaskan pada bahasa Jawa tentang parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu konsep dengan cara lain dalam bahasa yang sama, namun tanpa mengubah maknanya. Artinya, mengungkapkan dengan bahasa kita tanpa merubah makna yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Kemudian, bagaimana? Nggak tahu cara membuat parafrase. Nah, cara memparafrasekan puisi adalah 1. Membaca puisi secara cermat dan seksama. Yang kedua, memahami isi atau pesan yang terkandung dalam puisi. Yang ketiga, menafsirkan kata-kata kias, ungkapan atau majas yang digunakan dalam puisi. Yang keempat, menyusun kembali dengan bahasa sendiri, kemudian sampaikan melalui lisan ataupun tulisan. Terus di sini kok ditunjukkan cara memparafrasekan puisi? Ya, karena dalam buku paket yang dibahas adalah parafrase puisi. Ada juga parafrase drama, tapi yang kita bahas kali ini adalah parafrase puisi. Nah, itu ada 4 cara untuk bisa memparafrasekan puisi. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang kolase, mozaik, dan montase. Nah, perhatikan gambar berikut 1, 2, 3. Tiga-tiganya gambar ini adalah merupakan hasil karya seni tempel yang disebut dengan kolase, mozaik, dan montase. Apa bedanya kolase, mozaik, dan montase? Coba kalian perhatikan penjelasan berikut. Kolase adalah karya seni tempel yang menggunakan bermacam bahan dasar berbeda. Contohnya, menempelnya bisa kertas dengan plastik maupun kain dalam satu karya. Coba kalian perhatikan pada contoh gambar hasil gambar berikut. Nah, itu kan ada daun, kemudian ada biji-bijian. Nah, itulah yang disebut menempel berbagai macam bahan dasar. Bahannya berbeda-beda. Ya, paham ya untuk kolase? Selanjutnya, mozaik. Kalau tadi kolase dengan bahan dasar berbeda, kalau mozaik apa ya? Mozaik adalah karya seni tempel yang menggunakan bahan dasar yang sama. Kebalikan dari kolase. Contohnya, kalau kita menempel, yang kita tempel terbuat dari keramik, berarti semua bahannya harus dari keramik. Kalau pecahan kaca, berarti harus dari bahan pecahan kaca semua. Begitu juga kulit telur, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, dan lain-lain. Lebih jelasnya, perhatikan contoh gambarnya. Nah, itu berasal dari pecahan kaca atau ya di situ pecahan kaca. Nah, di situ tinggal diwarnai kaca-kacanya. Nah, itu berat bahan dari kaca semuanya. Satu bahan itulah yang menyebabkan perbedaan mozaik dengan kolase. Nah, yang terakhir adalah montase.
Montase adalah potongan-potongan gambar yang kemudian ditempelkan pada satu bidang yang sama sehingga membentuk makna baru. Jadi montase ini menggabungkan beberapa gambar untuk membuat sebuah pemandangan atau gambar yang indah. Coba perhatikan. Nah, di situ ada gambar upin, ada kucing. Nah, itu lain-lain dipotong dari berbagai macam gambar itu dipotong, kemudian ditempel. Nah, sehingga membentuk karya seni baru atau makna baru. Nah, gampang kan membedakan kolase, mozaik, dan montase? Oke. Nah, karena Ustaz menerangkan dan mudah-mudahan kalian sudah paham, untuk tugas kalian hari ini adalah mengerjakan halaman 99, 102, dan 105. 3 tugas kalian halaman 99, 102, dan 105. Akhirnya, Ustazah ucapkan terima kasih. Pesan Ustazah yang pertama adalah tetap semangat. Kedua, rajin sholat dan mengaji. Yang ketiga, bantulah orang tua. Dan yang keempat adalah jaga kesehatan dan selalu berbuatlah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.